Oke, balik lagi bareng gue Julio Ekspor dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pasar Amerika yang sebenarnya itu mungkin banget dimasukin sama teman-teman semua, khususnya orang Indonesia. Karena setelah gue tinggal di sini, gue melihat bahwa masuk ke pasar Amerika itu nggak susah, itu simple asal kita ngerti cara mainnya. Dan di video kali ini gue pengen ngasih ada yang namanya 3 rules yang kalian harus perhatiin kalau misalnya bisnis kalian pengen masuk ke pasar Amerika. Ini gue disclaimer dulu, bukan karena pasar Amerika ini menjadi negara yang paling gampang dimasukin, tapi karena mereka punya aturan main yang jelas. Gue udah keliling beberapa supermarket, gue udah ketemu sama banyak customer, gue ketemu banyak distributor, gue ketemu sama gudang dan lain sebagainya. Mereka ini punya karakter yang sama dan gue akan rangkum menjadi 3 hal yang kalian harus perhatikan kalau pengen masuk ke pasar Amerika. Gue catat di sini, poin pertama yang kalian harus punya adalah namanya clarity. Clarity adalah sebuah kejelasan. Jadi orang Amerika itu sebenarnya kebanjiran pilihan. Kita lihat kalau misalnya banyak produk-produk di Amerika yang dijual gitu ya di supermarket, misalnya di Amazon, di sosial media atau dimanapun. Sekarang udah ada TikTok Shop juga. Mereka ini udah mulai kebanjiran pilihan. Apalagi semua orang ini berlomba gitu ya untuk masuk ke pasar Amerika dan akhirnya mereka bersaing. Nah, kalau misalnya kalian yang punya namanya clarity, mereka ini bakal ngelihat produk kalian ini seperti apa dan di clarity ini kalian tuh harus fokus yang namanya 3 second rules. Ini tuh sama kayak misalnya contoh kalian mau main Instagram atau misalnya kalian bikin konten di TikTok. Kalian itu punya dapat kesempatan 3 detik untuk menjelaskan produk kalian, entah itu dari marketing, entah itu dari packaging, entah itu misalnya dari brandingan produk kalian. Dan itu sebenarnya penting banget. Kenapa? Karena mereka ini terlalu banyak distraction untuk melihat produk lain. Kalau kalian bisa dapetin 3 second rule ini, kalian ngerti gimana cara bikin packaging yang bagus, kalian ngerti gimana cara marketing yang bagus, kalian bikin misalnya affiliate sama seperti orang Indonesia juga sekarang mulai ke affiliate, itu membuat produk kalian itu menang di pasaran. Tapi kalau misalnya mereka nggak paham dengan apa yang kalian sampaikan, pasti kalian di skip. Sama seperti kayak orang nonton konten. Nah, ada beberapa checklist clarity yang kalian harus siapkan sebelum kalian masuk produk kalian ke pasar Amerika. Yang pertama, kalian harus tahu dulu produk ini buat siapa. Karena nggak bisa kayak produk ini tuh buat semua orang. Di Amerika, di video yang sebelumnya gue udah jelaskan bahwa di Amerika ini kalau kalian pengen naik, kalian itu harus niche banget marketnya. Nggak usah takut nggak ada pembelinya, tapi kalian ini harus benar-benar tahu siapa yang kalian tuju dan masalah apa sih yang sebenarnya kalian mau selesaikan dengan produk kalian. Terus manfaat utamanya apa? Itu harus benar-benar dijelaskan secara singkat dan mereka harus tahu soal itu. Terus juga kayak cara pakainya, kalau misalnya barangnya itu ada cara pemakaiannya dan kenapa harus brand kalian yang dibeli sama mereka. Karena kita tahu kalau misalnya sekarang brand-brand yang bermunculan di pasar itu mereka juga udah menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Nah, gimana caranya kalian ngerti ngetweak ini dan ditambah dengan kalian ngerti behavior atau customer orang Amerika. Tapi jujur kalau misalnya gue bilang kayak gitu, kalian gak harus takut, gak harus worry. Karena di Amerika ini diverse banget. Di Amerika ini imigrannya banyak banget. Mau dari India, dari Afrika, dari Asia, Vietnam, Filipina. Banyak banget. Bahkan gue di LA aja itu ada namanya Filipina Town, ada Korean Town, ada Chinatown, ada Little Bangladesh. Banyak banget di LA. Dan jadi kalian gak harus worry. Kalian pelajarin dulu marketnya. Kalian lihat produk kalian ini sebenarnya fit buat pasar siapa dan orang yang kayak gimana. Ini gue kasih contoh, misalnya kalian pengen main di produk kopi. Jadi kalian misalnya bikin sebuah produk kopi yang siap seduh, tapi kalian bilang ini aman buat lambung sensitif. Jadi ketika kalian punya niche market seperti itu membuat kalian tuh jadi stand out di antara kopi-kopi yang lainnya. Karena kopi yang lain ya kopi doang, tapi kalau kalian punya brand kopi ini yang khusus lambung sensitif, itu menjadi hal yang menarik banget buat mereka. Karena jujur ada satu brand kopi namanya FDC ya, FDC ini Fire Department Coffee. Jadi awal mulanya kalian bisa cek sendiri di internet. Ini tuh awal mulanya dia kerja sebagai firefighter. Jadi yang cuman kayak ya gitulah ya, kita tahu misalnya kayak pemadam kebakaran dan lain-lain. Tapi dia tuh suka banget ngopi dan akhirnya istrinya bilang kayak kenapa nggak kamu bikin kopi aja. Dan ketika kopinya dijual, story-nya cuman begitu aja, itu bisa dapat 30 juta dolar setahun atau kurang lebih sekitar hampir 500 miliar setahun. Jadi nggak harus jadi perusahaan besar untuk dapat setengah triliun setahun. Hanya orang yang pernah kerja jadi pemadam kebakaran jualan kopi aja itu laku. Apalagi kalau misalnya kalian belajar tentang niche market dan kalian ngerti clarity yang tadi gue sebutkan di rules yang pertama.
Rules yang kedua, mereka ini nggak cuma beli produk tapi mereka beli yang namanya rasa aman. Kalau kalian bisa menjual produk dan mereka merasa aman ketika membelinya, kalian tuh udah dapetin hati mereka dan mereka pasti repeat order. Karena orang Amerika ini penting banget sama yang namanya kualitas, aman di reputasi, aman di konsistensi, dan mereka ini sebenarnya jujur lebih sensitif nge-review produk dibanding orang-orang di Indonesia. Karena orang di Indonesia mungkin ya barang bagus, murah, kalau misalnya nggak lama rusak ya mereka bakalan beli lagi karena mereka tahu ini murah. Tapi di Amerika nggak kayak gitu. Bahkan di e-commerce mereka itu tuh udah disiapin fitur 30 day cashback guarantee. Artinya kalau misalnya mereka nggak suka sama barangnya mereka balikin aja. Bahkan nggak cuma di e-commerce. Misalnya contoh gue beli di salah satu supermarket besar, Walmart, misalnya Target, atau misalnya dimanapun, Best Buy. Gue beli barang terus gue ngerasa kayak ini nggak cocok sama gue balikin tuh boleh meskipun gue udah pakai. Jadi kalau misalnya kalian nggak bener-bener ngerasa bahwa produk kalian ini bagus dan menciptakan rasa aman buat mereka dan mereka suka dengan itu, hati-hati. Malah itu jadi backfire buat kalian. Orang bakalan balikin barangnya sebanyak mungkin sebisa mereka dalam kurang waktu dari 30 hari. Dan itu malah ngerusak bisnis flow si seller atau cash flow si seller karena kan barangnya udah dikirim dibalikin lagi. Nah itu hati-hati banget buat teman-teman yang pengen masuk ke pasar Amerika. Dan elemen yang paling kelihatan kalau kita bicara jual rasa aman adalah packaging. Jadi packagingnya harus rapi dan konsisten, labelnya jelas. Di sini tuh penting banget yang namanya ingredient, alergen, kayak misalnya klaim yang wajar. Jadi nggak boleh overclaim. Terus juga ada nutrition fact-nya kalau misalnya barang itu konsumsi masuk tubuh, karena kan di sini jelas banget aturannya dari FDA dan semuanya harus comply dengan aturan mereka. Bahkan di California, di Texas, di New York mereka punya sedikit aturan yang berbeda. Karena kalau misalnya di sini kalian masukin barang, misalnya contoh ya gue jelasin ke kalian, ada barang Indonesia di sini, dia bumbu instan. Sebenarnya fine-fine aja di Indonesia, tapi waktu masuk ke California State itu ada tulisan ini warning, ini bisa menyebabkan kanker. Itu ada seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ditulis seperti itu, gue yakin sedikit banyak pasti mempengaruhi ke penjualan. Tapi balik lagi karena memang pasarnya adalah orang Asia nggak terlalu begitulah. Tapi kalau misalnya pasarnya orang bule, orang Amerika sendiri, atau misalnya orang Eropa yang ada di sini, ya mungkin itu menjadi satu permasalahan buat mereka. Jadi benar-benar harus diperhatikan barang apa, seperti apa, masuknya kayak gimana. Itu kalian harus benar-benar perhatikan dan persiapkan sebelum masuk ke pasar Amerika. Nah sebenarnya kalau gue bilang barang-barang seperti ini, itu barang-barang yang banyak banget di Indonesia. Kita tahu UMKM Indonesia ini jago-jago bikin barang seperti yang gue sebutkan tadi. Kan ngerasa bahwa oh sepertinya ini bisa nih karena saya punya barangnya. Tapi kita tuh sering banget fokus sama rasa dan bahan yang menurut kita itu enak, tapi kita belum tahu, belum ngetes sama orang di luar negeri seperti apa. Kita tuh lupa bikin orang percaya sama brand kita. Kita percaya sama brand kita, tapi orang lain nggak percaya kan sama aja, nggak ada yang beli juga. Nah, di sini trust ini yang tadi gue bilang rasa aman, trust itu adalah sebuah tanda kutip dokumen yang tak terlihat yang membuat pembeli itu tenang. Jadi kalau misalnya kalian bisa menyampaikan itu lewat produk kalian, udah deh. Masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar Eropa, masuk ke pasar negara manapun, itu pasti barang kalian dibeli. Dan kalau misalnya kalian bener-bener udah bisa masuk ke pasar sini, ke pasar Amerika atau misalnya negara lain gitu ya di luar Indonesia, kalian akan punya satu confidence yang tinggi bahwa kalian itu bisa ngelakuin bisnis internasional. Dan ini yang menurut gue penting banget yang harus dipunyai sama generasi muda di Indonesia hari ini. Jadi gue tutup di sini di rules yang nomor 2 bahwa trust itu bukan kata-kata, tapi trust dan rasa aman itu adalah sebuah bukti yang kalian sampaikan lewat produk kalian. Terus ketiga yang gue take a note di sini adalah repeat. Jadi kan harus perhatikan bahwa gimana caranya membuat barang kalian ini bisa dibeli secara berulang di Amerika. Bahkan ya nggak cuma di Amerika, di seluruh dunia juga harus tetap dibeli secara berulang. Gue punya statement di sini bahwa pasar Amerika itu sebenarnya gedenya gede banget, dan yang membuat kalian jadi sukses, membuat kalian kaya itu adalah ketika orang beli barang kalian tuh berulang, repeat order. Karena beli sekali itu bagus, tapi ketika dibeli berulang dan stabil itu jauh lebih bagus. Jadi gimana caranya membuat barang kalian itu dibeli berulang? Jujur, ini sebuah konsep di Amerika yang mungkin belum diterapin di Asia. Di Amerika itu udah biasa banget dengan konsep yang namanya subscription. Misalnya gue beli vitamin gitu ya, mereka akan tawarin lo mau subscribe nggak?
selama 30 hari tanpa lu beli, kita akan langsung deduct dari kartu kredit atau misalnya kartu debit lo untuk kita kirimin lagi nanti di bulan depan. Kita kirimin lagi di bulan depan terus dan terus. Karena mereka tahu bahwa produk yang gue beli itu produk yang bisa dikonsumsi setiap hari, yang akhirnya setiap bulan itu pasti habis. Kenapa bisa dibuat konsep subscription? Karena jujur, orang-orang di sini tuh mereka bankable, artinya udah punya sistem perbankan yang baik. Udah punya kartu kredit, udah punya kartu debit, dan mereka udah terbiasa dengan sosial bilangnya apa ya? Social concept di e-commerce yang menawarkan subscription based ini. Makanya banyak banget orang yang udah mulai launching produk di beberapa tahun terakhir. Gimana produk gue bisa subscription based? Misalnya CCTV, gue beli CCTV buat di apartemen. Dia ya namanya CCTV kan kita bisa lihat kan. Tapi kalau dia bilang, oh kalau lo mau akses video lo 1 bulan yang lalu, lo harus renting cloud, lo harus subscription lagi. Jadi semua itu based on subscription. Dan kalau kalian bisa nge-tweak gimana caranya produk kalian ini bisa jadi subscription based, itu tuh keren banget. Dan untuk bisa menunjang subscription based kalian, produk kalian ini benar-benar yang membuat mereka tuh ngerasa fit, ngerasa healthy, ngerasa lebih baik. Kenapa? Karena di Amerika ini mereka tuh udah capek banget dengan kasus obesitas. Mereka tuh udah capek banget dengan kasus kesehatan, apalagi dengan health insurance di sini tuh mahal banget. Terus health system di sini juga kompleks banget. Makanya mereka ini mulai aware, mulai sadar gimana caranya membuat badan mereka itu jauh lebih sehat. Jadi kalau misalnya mereka ngeliat bahwa ini produk useful buat mereka, baik buat mereka, itu mereka pasti beli. Contohnya misalnya Coca-Cola. Di sini Coca-Cola udah zero sugar, udah low kalori, Pepsi semuanya tuh udah yang kayak low kalori dan zero sugar. Kalian tahu nggak di supermarket ya, itu yang zero sugar itu harganya lebih mahal dari yang biasa. Padahal secara konsep kita tahu bahwa ini kan dia dikurangin gulanya, tapi kenapa harganya lebih mahal? Tapi begitulah adanya. Orang ngerasa bahwa ketika mereka beli sesuatu yang beneficial buat badan mereka, lebih sehat. Meskipun kita juga nggak tahu ya apakah Coca-Cola zero kalori itu lebih baik atau enggak, tapi menurut mereka itu lebih baik, mereka pasti beli dan itu berulang. Makanya kalian harus ngerti dulu soal 3 rules ini yang gue sampaikan kalau misalnya kalian pengen masuk ke pasar Amerika. Jadi ketika kalian udah dengar 3 rules yang gue sampaikan ini, coba kalian tulis di kertas, kalian catat di handphone kalian ketika kalian nonton video ini. Apa sih yang menjadi kalimat atau satu kalimat clarity yang kalian punya untuk produk kalian, bisnis kalian itu seperti apa? Yang kedua, bukti trust kalian itu apa yang kalian bisa sampaikan lewat produk. Apakah itu review, apakah itu packaging, ataukah itu website, itu kalian harus tulis semuanya. Dan yang ketiga, kenapa orang harus beli lagi bulan depan? Kalau misalnya kalian udah bisa jawab 3 itu, kalian tinggal belajar gimana cara masuk ke pasar Amerika. Nanti gue bakal ajarin. Ada komunitas bisa ekspor yang gue open for free untuk kalian gratis. Ada 3 kali pelatihan dalam seminggu yang kalian benar-benar bisa tanya jawab di situ. Dan kita pengen bikin sebuah gerakan ekspor ini menjadi hot kembali, menjadi hangat kembali di anak-anak muda Indonesia hari ini. Kenapa? Karena gue jujur sedih kalau misalnya mereka ini pengen mikirnya tuh instan dapat duit, padahal banyak banget sumber daya alam di Indonesia, mungkin di sekitar rumah kalian yang sebenarnya kalian belum pernah sentuh. Padahal itu kalau disentuh bisa jadi uang yang besar buat kalian. Dan gak cuma buat kalian, tapi buka lapangan kerja yang banyak buat orang-orang di sekitar kalian. Jadi gue ngerasa gue harus do something sebelum gue mati. Dan gue pengen kalian tuh ngerasain hal yang sama dengan apa yang gue rasain hari ini di Amerika. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian juga bisa ngerasain bahwa ada potensi yang mungkin mereka bisa masukin ke pasar Amerika lewat produk-produk yang ada di sekitar kalian. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. See you di video selanjutnya. Bye.